surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Shalom. Badan Pekerja Majelis Jemaat dan petugas ibadah saat ini menyampaikan selamat hari Minggu kepada sekalian anggota jemaat yang berkerinduan beribadah pada saat ini di hari Minggu pertama bulan Juni tahun 2020. Dari rumah masing-masing, dengan tata ibadah hari Minggu bentuknya yang pertama, pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, Matius pasalnya yang ke-9, ayat 35 sampai dengan 38. Kadim kita saat ini, Pendeta Emeritus Ibu Kety Maria Supitiko Alus, Sarjana Teologi. Selamat beribadah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah dengan menyanyi Suaramu Ku Dengar. kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi,
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Ayat pembimbing ibadah ini. Roma 9 ayat 15 dan 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu, kidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia, kidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Pertama Yohanes 1 ayat 8 dan 9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Dengan sikap berdoa, kita nyanyikan, Ya Allahku di cahaya-Mu. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Di setiap langkah kehidupan ini, nyatalah bagiku segala berkat-Mu Tuhan. Nyatalah bagiku kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Yesus mengalahkan dosa-dosaku. Kasih-Mu Tuhan takkan berkesudahan. Ku nyanyikan dan ku masyurkan nama-Mu yang ajaib. Ku puji Kau dan ku sembah Kau sampai akhir hidupku. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Suka di sana.
Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kita membaca berbalas-balasan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, Atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan Atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Kita dengarkan persembahan pujian dari seluruh anggota pria Kombapa Jemaat dan yang berhari ulang tahun mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 7 Juni 2020. Berdiri di rumah masing-masing sambil menyanyi Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena baca di remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, Engkau yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau yang menunjukkan jalan-jalan-Mu bagi kami di dalam firman-Mu. Kami bersyukur dalam persekutuan di hari Minggu,
Kami sedia hati kami lagi, ya Tuhan. Terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau berfirman, kami mendengar. Berkati kami sekalian, juga hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Alkitab. Di minggu ini pembacaan kita dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga 38. Jemaat diundang berdiri. Kita membaca bersama-sama bagian perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai di hati. Apa kabar? Luar biasa. Berharap semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, kalau ada orang berbicara atau seperti membawa sambutan, lalu kita mendengar ada kata demikianlah, maka kita berpikir, ini sambutan somo selesai. Lain lagi kalau orang dengar orang sambutan, dia berkata, akhirnya. Orang juga berpikir, ini sambutan semua selesai ini. Tapi kata orang Minahasa kalau bersambutan, berkata akhirnya, ternyata itu baru memulai, karena DP akhirnya bisa sampai 5 kali, baru selesai. Tapi perikop kita ini diawali dengan kata demikianlah. Saudara-saudara, dari kata pembuka ini mau menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya, yaitu rangkaian pelayanan Yesus. Dikatakan berkeliling ke semua kota dan desa, tentu dengan latar belakang kota dan desa itu sendiri yang sangat kuat keyahudiannya dengan hukum Tauratnya. Tetapi Yesus mengajar berkeliling dari kota ke desa,
dalam rumah-rumah ibadat Yahudi, disebut sinagoge, dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus mengadakan penyembuhan, baik jasmani maupun rohani. Kita menyebut dengan penyembuhan holistik. Dan apa yang dilakukan Yesus bukan sekedar sosialisasi tentang dirinya, sehingga ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi itulah misi Allah dalam dirinya. Pelayanan yang berkeliling yang dilakukan oleh Yesus bukan menjadi objek ketenaran dirinya. Sebab Yesus tidak pernah numpang tenar atau mau bersaing dengan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Tapi pengajaran dan pemberitaan Injil serta mujizat-mujizat penyembuhan fisik dan non-fisik, sekali lagi itu adalah misi Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Bahwa kebenaran Allah dinyatakan. Bahwa dialah Mesias yang dijanjikan. Dialah Yesus Kristus, di mana nubuat para nabi telah digenapi. Dialah Yesus anak Allah. Dialah yang menerima kehormatan dan kemuliaan Allah. Kita ingat waktu Yesus dibaptis, penobatan Allah terdengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, pernyataan yang sama juga terdengar dengan ada tambahan, yaitu dengarkanlah dia. Oleh karena itu, pelayanan Yesus adalah misi Allah, sehingga kita dapati bahwa pelayanannya kepada orang banyak karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dalam bahasa Yunani artinya terharu, merasa kasihan, berbelas kasihan. Bahasa Inggris demikian pula diterjemahkan dengan compassion. Belas kasihan Yesus ini sangat dalam artinya, sebab inilah yang mendorong Yesus melakukan mujizat-mujizat. Menolong mereka yang lelah dan terlantar. Yang dikatakan Yesus dalam pembacaan kita, mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Kalau kita membayangkan domba-domba yang tidak bergembala, berarti ada yang sakit, ada yang lapar, ada yang haus, ada yang kebingungan, ada yang lelah. Barangkali dengan bahasa sekarang, kalau ada jemaat ibarat domba yang lelah dan terlantar, berjalan ke sana kemari, tidak ada tujuan, sotabiar, stres, dan tidak ada yang melayani. Kepada mereka Tuhan Yesus melihat. Kepada mereka Tuhan Yesus tergerak hati. Jadi belas kasihan Yesus dari mata turun ke hati. Tapi bukan cuma berhenti di situ, sebab ada pelayanan yang mengikutinya. Berarti ada action. Jadi bukan cuma melihat,
lalu turun di mulut dan berkata, "Oh kasihan." Atau malah mungkin ada orang bilang, "Kasihan deh lo." Tapi belas kasihan yang ada dalam Yesus dari mata, Yesus melihat dan tergerak hati dan melayani. Dan disinilah makna sesungguhnya dari kata belas kasihan. Artinya Yesus masuk ke dalam penderitaan orang banyak itu. Ketika melihat, ketika tergerak hati oleh belas kasihan, Yesus masuk ke dalam penderitaan orang banyak itu. Oleh karena itu pelayanan penyembuhan atau pertolongan yang Tuhan berikan kepada banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, pergumulan yang dihadapi, segala apa yang baik yang Tuhan Yesus lakukan bukanlah amal. Belas kasihan Yesus bukan amal. Sebab belas kasihan Yesus adalah karakternya sendiri. Oleh karena itu kita mengimani karakter Yesus belas kasihan itu membawa dia mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus ganti menderita. Yesus ganti mati untuk kita supaya kita selamat dan hidup kekal bersamanya. Jadi belas kasihan Yesus bukanlah amal, tapi karakter Tuhan sendiri. Dengan demikian belas kasihan Yesus adalah kekuatan kita, sehingga kita memiliki komitmen dalam diri kita yang berfokus kepada Yesus Kristus, agar kita pun memiliki hati yang digerakkan oleh belas kasihan Tuhan. Hati yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Hati yang dikuasai oleh Roh Kudus untuk mengasihi, untuk menolong sesama. Dalam kondisi kita sekarang, termasuk mereka yang terpapar dan terdampak pandemi COVID-19, bukan sekedar atau sebatas menjalankan program atau sekedar sebuah gerakan ikut-ikutan tanda kutip, tapi betul-betul karena belas kasihan Allah yang menjadi nafas, yang menjadi jiwa kebersamaan gereja, sehingga gereja tidak menjadi penonton saja atau gereja tidak menjadi hakim saja, melainkan ada bersama-sama dengan mereka yang lemah, ada bersama-sama dengan mereka yang lelah, ada bersama-sama dengan mereka yang tidak berdaya, yang tidak dianggap dalam masyarakat, mereka yang terlantar gereja ada di sana. Sehingga belas kasihan Allah mengalir dan terus mengalir sampai dimanapun, terlayani orang yang terpinggirkan sekalipun. Dengan begitu, saudara-saudara, gereja hadir memberi pendampingan dan penguatan serta menjadi teladan dan berdisiplin mencermati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dan mari kita melihat bagaimana selanjutnya sikap Yesus ketika melihat kondisi orang banyak yang tidak mendapat pelayanan itu. Yesus tidak langsung berkata kepada murid-murid agar segera melayani mereka. Tapi disuruh apa, saudara-saudara? Yesus menyuruh mereka berdoa.
Sikap ini penting dalam menghadapi apapun. Berbicara dengan Tuhan. Masalah apa kita bicarakan dengan Tuhan? Seperti Tuhan melihat masalah pada waktu itu, ada orang banyak yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melihat itulah titik permasalahannya dengan mengatakan tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Minta supaya Tuhan yang empunya tuaian mengirim pekerja. Dengan ini kita belajar agar kita memiliki kehidupan doa. Kita diperhadapkan dengan segala situasi, kondisi menyenangkan ataupun tidak. Sikap doa adalah sikap iman orang percaya. Ketika melihat sesuatu, belum langsung komentar. Yesus tidak langsung berkomentar, apa ini? Banyak orang yang lelah tabiar. Mana itu? Siapa pesalah dan seterusnya. Tapi menyuruh murid-murid berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, sebab Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Efesus 4 ayat 20. Sebab doa bukan persoalan emosi. Sebab Paulus mengatakan, aku berdoa dengan roh, tapi aku juga berdoa dengan akal budi. Karena banyak orang juga di saat menghadapi pandemi ini, ada berdoa sepertinya mencobai Tuhan. Orang yakin Tuhan berkuasa, benar. Tapi Tuhan mengajar kita berdoa dengan roh. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan dengan akal budi. Bukan mencobai Tuhan, mana itu corona. Orang punya iman, nyak mempan. Sementara disuruh pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya. Itu berarti kita mencobai Tuhan kalau kita berdoa seperti itu. Kita berdoa bukan soal emosi, iman kita emosi. Sebab Paulus mengajar berdoa dengan roh dan dengan akal budi. Kalau orang berdoa emosi seperti itu, sekali lagi orang mencobai Tuhan. Yesus memberi contoh setelah mengidentifikasi masalah. Ada domba yang terlantar, terbiar, seperti domba yang tidak bergembala. Itu titik persoalan. Apa yang harus dikumpulkan? Murid-murid berdoa. Sikap yang sangat penting dalam mengatasi masalah. Bukan komen sana, komen sini. Ada masalah langsung forward ke sana kemari, menimbulkan masalah baru dan seterusnya. Tidak. Tapi panggil murid-murid berdoa, minta kepada yang empunya tuaian mengirim pekerja. Oleh karena itu kita adalah pekerja-pekerja yang telah diutus Tuhan di dunia ini. Di mana kita ada? Kita bekerja, mengabdi, melayani di dunia ini. Melayani, bekerja di gereja, di bidang pemerintahan, TNI, Polri, di bidang edukatif, legislatif, swasta, di usaha, bisnis, tanggung jawab yang telah Tuhan berikan dalam bidang tugas dan kerja kita. Kita sesungguhnya adalah pekerja yang Tuhan utus.
Karena itu jadilah kiranya kita pekerja-pekerja Tuhan yang memiliki belas kasihan Allah. Pekerja-pekerja yang punya hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Seperti juga Tuhan telah mengutus pekerja-pekerjanya ke tanah Minahasa 189 tahun yang lalu, sesuai catatan sejarah penginjilan 12 Juni 1831. Oleh Riedel, Swartz, belum lama juga ada diresmikan Gereja Wilken, nama seorang penginjil di Tomohon. Mereka semua datang diutus oleh Tuhan, menghadapi juga wabah malaria. Pada waktu itu yang sangat hebat, dan mereka datang dan mati di tanah kita ini karena pekerjaan Tuhan. Soalnya ndak pulang pada orang tanah asal. Pekerja-pekerja ini tidak pernah menghitung untung rugi dari pelayanan yang mereka lakukan. Tidak merasa menyesal dengan pelayanan, menyatakan belas kasihan Tuhan atas tanah kita ini. Karena itu kita pun diajar untuk menjadi pekerja-pekerja yang telah Tuhan utus untuk bekerja, jangan asal jadi saja. Tidak bersungguh-sungguh, tapi bersungut-sungut. Dan marilah kita menjadi pekerja yang tidak pernah lelah bekerja di ladang Tuhan, yaitu dunia ciptaannya ini. Marilah juga kita mewujudkan belas kasihan Allah dalam konteks kita sekarang. Mulai dari mendisiplinkan diri kita, karena ada orang lain di sekitar kita, ada alam, lingkungan di sekitar kita. Kita rawat, pelihara, dan jaga karena itu pemberian Tuhan. Baik diri kita dan orang lain dan alam di sekitar kita. Dan itu adalah juga bagian menyatakan belas kasihan Allah. Saudara-saudaraku, kita dipanggil sekali lagi untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan di tengah pergumulan dunia dengan merebaknya pandemi COVID-19. Kita diminta bekerja dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan seperti Yesus. Memang tidak mudah, saudara-saudara. Apalagi kita berada dalam proses menuju tatanan baru dengan apa yang disebut dengan new normal. Tatanan baru dalam kehidupan di tengah keluarga, dalam bergereja, berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mari kita wujudkan belas kasihan Allah kepada mereka yang lelah dan terlantar, yang ada di depan mata kita. Kepada mereka yang terpapar dan terdampak pandemi ini. Sambil kita ingat apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita ingat surat Yakobus bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan kiranya kita berhenti mempertanyakan, adakah Allah berbelas kasihan kepada bangsa-bangsa di dunia ini?
Kiranya kita berhenti mempertanyakan adakah juga Allah berbelas kasihan kepada kita di negeri ini. Kita berhenti mempertanyakan itu karena itu domainnya Allah. Itu otoritasnya Allah. Sebab ayat pembimbing dalam Roma 9 ayat 15 dan 16 telah menjawab semuanya. Sekali lagi saya baca. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Oleh karena itu, bagian kita bukan mempertanyakan adakah Allah berbelas kasihan. Tapi bagian kita di atas segala upaya kita adalah mari datang kepada Tuhan. Mari dengan kerendahan hati berdoa kepada Tuhan, memohon kemurahan hati Allah turun lagi atas bangsa-bangsa di dunia. Bagian kita adalah datang kepada Tuhan, berdoa dan memohon kemurahan hati Allah turun atas negeri kita ini. Kemurahan hati Allah turun atas gereja Tuhan, atas jemaat, atas saudara dan saya, atas kita semua yang beribadah dengan setia di rumah masing-masing. Itu bagian kita. Di atas semua upaya yang kita lakukan adalah datang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan memohon sekali lagi kemurahan hati Allah turun atas kehidupan kita. Kemurahan hati Allah turun atas bangsa-bangsa di dunia, di negeri kita tercinta ini. Turun atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita nyanyikan Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu tanggal 14 Juni di Jemaat Gemim Kinamang, kita akan merayakan perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun ke-189 pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak, memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membarui setiap anggota. Sesuai dengan janji Kristus, setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian, dan penyucian, untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah, baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini, kendati manusia berdosa, untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan. Dengan demikian, perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Haleluya. 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 Dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang wajar dan tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 17 hingga 32. Kita membaca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan yang ke-32. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah
dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sampai di sana firman Tuhan. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal lain yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah kita, sebab Tuhan kudus. Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Maranatha, datanglah ya Tuhan kami. Kepada anggota-anggota Sidi Jemaat yang hendak merayakan perjamuan kudus, dimohon berdiri. Kepada saudara-saudara anggota-anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Amin. Silakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kekuatan yang dapat kami terima melalui firman-Mu. Jadikan kami pekerja-pekerja-Mu sesuai bidang tugas kerja tanggung jawab kami masing-masing.
untuk memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan Allah, agar tidak ada yang lelah dan terlantar. Tetapi Injil Tuhan terus diberitakan, sehingga banyak orang selamat di dalam nama-Mu. Kami bersyukur dengan berkat yang Tuhan anugerahkan, kami boleh menyatakan persembahan melalui ibadah ini. Kuduskan kiranya agar berkenan di hadapan Tuhan, dan semua bentuk persembahan yang dipersembahkan oleh jemaat, sehingga boleh membawa berkat dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri, baik gereja Masih Injili di Minahasa, di dalamnya ada kami jemaat Gemim Kinamang Kaiwatu Kairagi II. Ajar kami untuk tahu mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu, yaitu tubuh jiwa roh kami, menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bermohon dengan segala kerendahan hati, di tengah pergumulan untuk memutus penyebaran pandemi COVID-19, mereka yang terpapar, mereka yang dalam pemantauan pengawasan, bahkan mereka yang terdampak, sembuhkan dan tolonglah, pulihkan kiranya. Dan kami berdoa kiranya turun kemurahan hati Allah atas bangsa-bangsa di dunia. Di negeri kami tercinta, di gereja-Mu, di kehidupan kami anak-anak-Mu. Berbelas kasihanlah kiranya atas kami Tuhan. Bukan karena siapa kami, tapi karena Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Beri kesadaran bagi kami untuk memelihara kesehatan yang Kau beri. Dalam situasi kami untuk mengikuti protokol kesehatan, untuk diri kami, untuk orang lain dan lingkungan di mana kami ada. Karena itu kami menyerahkan pemerintah kami dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, dari pusat sampai di daerah, provinsi, kabupaten, kota, desa, kecamatan, kelurahan, bahkan seluruh elemen bangsa ini. Berkatilah senantiasa, supaya kami bersatu, jauhkan dari segala pertengkaran dan permusuhan, supaya kami sehat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beri kerukunan dan kedamaian bagi seluruh umat beragama. Matikan segala niat jahat yang mau menghancurkan tatanan hidup masyarakat dalam kerukunan dan kedamaian di bangsa ini, sekalipun kami berbeda satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja di dunia ini, gereja-gereja di Indonesia. Tahirkan kiranya gereja-Mu, kuduskan kiranya juga para pekerja gereja, hamba-hamba-Mu, khusus juga gereja Masih Injili di Minahasa, di wilayah ini, di Jemaat Gemim Kinamang Kaiwatu Kairagi II, para pekerja yang Engkau utus bagi pelayanan di gereja-Mu ini, di jemaat-Mu ini. Badan pekerja majelis jemaat yang menata pelayanan yang ada di tengah situasi kondisi seperti ini.
Turunkan hikmat bagi badan pekerja, agar jemaat akan terus bertumbuh dan berbuah. Kami sadar ya Tuhan, kami terbatas. Kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin kami ada dalam persekutuan yang kuat dan meyakini bahwa kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan gerak. Karena itu kami yakin dan percaya ketika kami ada di gedung gereja, ketika kami di rumah, dan di mana saja, Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan Maha Hadir. Berkuasa hadir di tempat yang berbeda, di waktu yang sama. Itulah Allah kami di dalam Yesus Kristus. Karena itu kami percaya Tuhan hadir bersama kami di persekutuan kami saat ini. Berkatilah Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh anggota Badan Pekerja, seluruh Pelsus, Syamas, Penatua, Pendeta, semuanya, dalam pelayanan Kolom dan Bipra, pegawai gereja Kostor, penasehat, Badan Pengawas Perbenaran Jemaat, kelompok fungsional lansia. Kami berdoa juga untuk komisi-komisi Bipra, UPK Bipra di kolom-kolom, komisi-komisi kerja, tim doa, tetapi juga panitia hari ulang tahun PI dan Pendidikan Kristen tahun 2020. Tuhan berkati supaya kami menjadi pekerja-pekerja yang setia dan bertanggung jawab. Kami sadar bahwa inilah waktu yang Tuhan beri bagi kami sebagai pekerja yang Engkau utus di ladang tuaian-Mu di dunia ini dalam bidang kami masing-masing. Tolonglah kami supaya kami bekerja dengan hati, memiliki hati seperti Yesus, agar mereka yang terlantar, mereka yang lemah, mereka yang sakit dapat dilayani dan menikmati belas kasihan Tuhan. Karena itu tolonglah mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, sembuhkanlah kiranya. Demikian pula mereka yang hidup sebatang kara sebagai janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terpinggirkan, yang menanti uluran tangan kasih sesama, orang yang membutuhkan pertolongan jasmani dan rohani. Tolonglah ya Tuhan, pakai kami, beri kepekaan iman bagi kami ketika melihat kami tergerak hati dan menolong, mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Tuhan, Engkau sumber sukacita, telah memberkati mereka yang Engkau tambahkan usia setahun dalam perjalanan hidup pribadi, tapi juga dalam persekutuan hidup berumah tangga sebagai keluarga Kristiani. Kuduskan sukacita mereka, juga ketika mereka boleh membawa persembahan pujian kepada Tuhan, meyakini bahwa Tuhanlah yang telah menyertai dalam perjalanan kehidupan pribadi dan rumah tangga. Serta mereka yang membawa persembahan pujian dari pria kaum bapa, Tuhan berkati. Semua yang bertugas melayani, juga di saat ini, pemain musik, prokantor, kantoria, kostor, pegawai, koordinator pelayanan, dari badan pekerja, pendeta-pendeta yang
memberi diri sebagai pekerja Tuhan yang setia. Tuhan berkati bahkan tim IT yang rela melayani dalam pelayanan seperti saat ini. Anak-anak muda kami, Tuhan tolong jalan-jalan hidup mereka. Tuhan, khususnya juga kami berdoa persiapan anggota-anggota CD Jemaat untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dalam rangka Hari Ulang Tahun PI dan Pendidikan Kristen yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni, hari Minggu yang akan datang. Tuhan tolong jauhkan dari segala halangan, rintangan apapun, dan taruhkan sukacita untuk menikmati persekutuan di meja perjamuan Tuhan. Mengingat betapa besar arti pengorbanan Kristus bagi keselamatan kami, dan merespon pengutusan Tuhan bagi kami sebagai pekerja, sebagai CD jemaat. Karena inilah waktu Tuhan. Sebab kami percaya ada waktu Tuhan bagi kami berhenti dari bekerja sebagai pekerja yang Engkau utus di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang beribadah di rumah masing-masing, dari kolom 1 sampai kolom 7, semua anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, semua wanita kaum ibu dan pria kaum bapa, tapi juga orang-orang tua dalam kelemahan fisik mereka, dalam keterbatasan yang ada di rumah masing-masing. Tapi juga kami berdoa untuk anggota-anggota keluarga yang dekat maupun jauh, yang ada di luar kota, di luar daerah, mungkin juga di luar negeri. Tuhan, bentengi dan pagari kami dengan anugerah seperti perisai. Sambil kami juga berdoa, kiranya tangan Tuhan senantiasa melindungi kami, menjauhkan kami dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri apapun. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk merangkul kami, memegang erat tangan kami. Sambil kami berdoa sekali lagi kepadamu Tuhan, kiranya kemurahan hati-Mu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, dan biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah ini, mari berdiri, kita nyanyikan Lihatlah Sekeliling. Mengiringkan penuai
alam dunia. Lihatlah sekeliling, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.